dibagi beberapa ya, ada sub-bagiannya. Yang pertama itu benda berubah bentuk ya, kemudian yang kedua benda tegar, ya. Kemudian yang ketiga adalah benda cair. Ya. Ini mengulang yang lalu ini ya, mengulang mata kuliah yang lalu, pertemuan yang lalu. Kemudian untuk benda tegar atau rigid body itu dibagi dua lagi. Yang pertama adalah statika, yang kedua adalah dinamika ya. Yang akan yang kita pelajari hari ini adalah eh, kali ini adalah tentang statika ya. Jadi mekanika benda tegar itu subbabnya statika ya, bukan dinamika. Nah, apakah itu statika? Statika itu adalah salah satu cabang dari mekanika teknik yang berkaitan dengan analisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem yang diam, statis ya, dan setimbang ya. Diam atau bergerak, tapi bergerak dalam keadaan setimbang ya, tidak ada percepatan ya. Gaya yang dimaksud di sini adalah pada umumnya adalah termasuk gayanya dia sendiri dan juga gaya momen ya. Nah, yang kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang tentang gaya gaya sendiri ya. Gaya maksudnya gaya gaya gayanya itu sendiri. Nah, kemudian gaya itu sendiri itu bisa mengakibatkan apabila dia mempunyai lengan itu dia bisa mengakibatkan menjadi gaya momen ya, gaya momen. Nah, yang akan kita bahas nanti ini adalah masalah gaya momen ya. Namun sebelumnya saya mau ulas lagi tentang gaya yang pekan kemarin dibahas ya. Jadi gaya, apa itu definisi gaya ya? Gaya. Gaya itu adalah merupakan suatu aksi suatu benda kepada benda yang lain ya. Jadi gaya itu merupakan aksi dari suatu benda kepada benda yang lain ya. Apakah itu menekan atau menarik, nah itu adalah gaya ya. Suatu benda menekan benda yang lain atau suatu benda menarik benda yang lain itu merupakan gaya ya. Gaya juga merupakan aksi yang menyebabkan akselerasi sebuah benda ya. Jadi kalau bendanya diam, itu dia tetap diamnya kena gaya maka akan ada reaksi. Tapi kalau misalnya bendanya itu bergerak ya, dinamik ya, artinya bergerak stabil ya, tidak ada percepatan, kemudian dikenai gaya, nah dia akan bergerak ya, bergerak dengan percepatan ya, menyebabkan akselerasi ya. Nah, jadi gaya itu adalah merupakan suatu vektor kuantiti atau penjumlahan vektor ya. Gaya itu merupakan suatu penjumlahan vektor di mana vektor ini memiliki arah dan memiliki magnitude atau besaran ya. Magnitude adalah ukuran kuantitas, besaran atau nilai dari suatu objek, kejadian atau fenomena fisik. Jadi magnitude itu pengertiannya adalah besaran ya. Jadi vektor itu merupakan gaya itu merupakan jumlah vektor yang memiliki arah dan memiliki besaran ya. Besarannya itu tergantung dari skala vektor tersebut ya. Di sini kita lihat gambar di bawah ini. Di sini adalah merupakan gambar dari gaya. Gaya itu kan ada beberapa macam ya. Ada 3 macam istilah gaya ya. Yang pertama itu adalah gaya kongruen ya. Gaya kongruen itu adalah gaya yang titik titik pusatnya itu sama ya, titik pusat sama. Kemudian yang kedua adalah gaya koliner ya. Koliner itu adalah gaya yang satu garis kerja ya. Jadi arahnya itu merupakan dalam satu garis ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya kongruen, koliner, dan koplanar. Ya. Koplanar itu adalah gaya dalam sebidang, ya, gaya-gaya dalam satu bidang yang sama, ya, yang sama. Nah, jadi eh, gaya merupakan penjumlahan vektor. Nah, ini kalau kita lihat gambar di sini, ya, ini ada suatu gaya, ya, taruhlah misalnya gaya F ini, ya, gaya F ini. Gaya F ini merupakan penjumlahan daripada vektor-vektor gaya, ya, yaitu jumlah dari vektor gaya F, Y, yaitu eh, apa vektor yang sejajar arah sumbu Y, dan vektor F, X, yaitu gaya yang sejajar
sumbu X ya. Jadi kalau F ini diuraikan, ini bisa menjadi dua, FY dan FX ya. Kita uraikan ini. FX dan FY dijumlahkan menjadi F ya. Nah ini jadi gaya ini merupakan penjumlahan dari vektor Fx dan Fy ya. Berapa besarnya Fx? Yaitu sebesar Fx sama Fy sama dengan F kali sinus alfa. Di sini sudut alfa ya. Sinus alfa, sinus itu artinya apa? Sinus itu trigonometri ya. Sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Kemudian kalau kosinus itu sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Gitu. Jadi sinus alfa adalah ini alfa ya. Ini alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring ya. Berarti FY ini adalah sinus alfa dikali F ya, dikali F ini. F dikali sinus alfa ya. F dikali ini per F ya. Demikian juga untuk Fx. Fx itu adalah F kali kosinus alfa ya. Kosinus itu artinya sisi Fx ini ya dibagi dengan miring ini ya, sisi miring atau F ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak nih pengertian ini? Hmm? Ini ngerti semua nih, yang ini nggak ada pertanyaan? Oke ya. Sekarang resultansi gaya koplanar kongruen ya. Gaya koplanar apa itu gaya koplanar? Gaya yang berada dalam satu bidang yang sama ya. Kalau kongruen itu mempunyai titik awal yang sama, titik awal vektor yang sama ya, satu titik. Ya. Koplanar itu dalam satu bidang, kongruen itu dalam titik pusat yang sama ya. Nah ini kalau ini cuma satu gaya ya. FRX sama dengan sigma FX. FRY sama dengan sigma FY. Sigma FYA. Artinya FRX adalah merupakan jumlah daripada vektor-vektor yang arah ke X ya, sumber X ya, Fx. Sedangkan FRY adalah penjumlahan daripada vektor-vektor yang searah dengan sumbu Y ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, nah ini ya, ini sumber Y, ini sumber X ya. Nah, kemudian berapa besarnya FR ya? FR itu sama dengan akar daripada F kuadrat R X ditambah dengan F kuadrat R Y. Ya, ini adalah rumus Pitagoras ya, Pitagoras. Kemudian kita bisa mencari sudutnya. Sudutnya adalah tangen pangkat minus satu dari FRY per R, FRX ya. Ini yang ini yang pertemuan yang lalu nih ya. Pertemuan yang lalu seperti ini. Ini jangan lupa ini adalah rumus kuncinya ya, rumus kuncinya. Jadi kalau kita menjumlahkan vektor itu maka pertama-tama langkahnya adalah vektor itu kita uraikan ya. Uraikan terhadap sumbu Y juga uraikan terhadap sumbu X, sumbu kartesian X ya. Tuh, menjumlahkan. Kemudian setelah itu kita jumlahkan ya, jumlahkan yang fx yang pada sumbu fx-nya jumlahkan, kemudian pada sumbu e-nya kita jumlahkan ya. Dari situ kemudian kita baru bisa mendapatkan vektor resultan ya, gaya resultannya ya, resultannya gaya resultannya sama dengan akar daripada gaya pada sumbu x ya, jumlah gaya pada sumbu x kuadrat ditambah dengan jumlah gaya pada sumbu y kuadrat. Nah, ini. Oke, ini yang lalu ini mengulang aja ya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Nanti kita quiz ya setelah ini terakhir ya. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini resultan gaya koplanar kongruen ya. Tadi
udah kita bahas tentang bagaimana kita menjumlahkan gaya-gaya ya. Nah, ini contoh soal satu. Kita Setelah kita mempunyai tiga buah gaya ya. Yang pertama adalah gaya F1 itu sama dengan 10 kilonewton ya. Gaya F1 10 kilonewton, ini yang warna hijau. Ini dengan sudut alfa 1 itu 30 derajat. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya F2 ya, sebesar 15 kilonewton ya dengan sudut alfa 2 sebesar 150 derajat ya. Kemudian yang ketiga itu F3 sebesar 5 kilonewton dengan sudut alfa minus 45 derajat. Ya, sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan gaya-gaya ketiga gaya tersebut. Nah, akan kita jumlahkan ketiga gaya tersebut. Caranya adalah, langkahnya adalah yang pertama apa yang pertama? Yang pertama apa? Utok, utok, utok tadi. Utok biasanya yang aktif. Hmm? Caranya gimana? Yang pertama adalah mana utok? Izin Pak, lagi jaga partnership jadi nggak bisa terlalu Suaranya memperhatikan. nggak kedengeran. Gimana utok? Yang pertama apa? Izin Pak, lagi jaga partnership Pak, jadi agak susah buat ini Pak, memperhatikan. Gimana ga? Gimana gitu? Lagi ini Pak, apa namanya, piket partnership, jadi agak kurang memperhatikan Pak. Jelas nggak Pak? Oke, yang pertama apa? Yang pertama langkahnya adalah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita uraikan gaya-gaya tersebut ya. Uraikan, uraikan gaya-gaya. Ini uraikan ketiga gaya tersebut ya. Ketiga gaya tersebut. Hmm. Tadi kan udah saya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita uraikan ya. F1 kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Kita uraikan. Nah, ini ya. Kita uraikan F1-nya, ini kita uraikan F1X dan F1Y ya. Kemudian F2 kita uraikan menjadi F2X dan F2Y ya, I. Kemudian F3-nya kita uraikan juga menjadi F3X dan F3A ya, Y. Boleh, ini udah ketemu nih ya. Udah ketemu. Ini menurut gambar dulu ya, nanti kita ini. Kemudian langkah kedua adalah apa? Langkah kedua apa? Menjumlahkan daya, menjumlahkan daya, daya tersebut. Ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Ini kita jumlahkan. Ini sesuai dengan ini, nih ya. Nih, FRX kita jumlahkan, FRD kita jumlahkan, ya. Hmm, Jumlahkan ini.
ya. Langkah kedua, ini, ya. FRX kita jumlahkan. F1X ditambah F2X ditambah F3X, ya. Kemudian FRA kita jumlahkan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y, ya. F1Y tambah F2Y tambah F3Y, ya. Kemudian setelah itu baru kita cari resultannya, ya. Yang ketiga, hmm, cari resultannya, ya. Oke, itu ya. Jadi caranya seperti itu. Pertama, uraikan ketiga gaya tersebut, ya. Kemudian yang kedua, jumlahkan, ya, menjumlahkan gaya-gaya tersebut. Ini ada 6 gaya, ya. F1Y, F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Jadi itu dijumlahkan, ada 6 gaya, ya. Jumlahkan. Kemudian cari resultannya. Cari resultannya ini. Jadi FR-nya kita cari, ya. FR ini adalah merupakan penjumlahan daripada F1 ditambah F2 ditambah F3, ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Hmm? Oke. Nah, untuk memudahannya kita pakai tabel, ya, kita pakai tabel, ya. Jadi tadi sudah kita uraikan F1 itu F1 F1X dan F1 Y, ya. Nah, di mana F1X itu adalah F kali kosinus alfa, ya. F1X ini untuk gaya F1, ya, F1 ini pakai tabel supaya mudah, ya. Ini F1 besarannya adalah 10 kilonewton, ya, 10 kilonewton. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat, ya, sudut 30 derajat. Kemudian F1X-nya adalah Fx1-nya adalah F1 kali kosinus alfa 1, ya. Ini ketemulah sekian, ya. F1 kali kosinus alfa 1, ya. Jadi eh, apa? Berapa kosinus alfa 1? Kosinus 30 berapa? Ya, kosinus 30, ya. Kosinus 30 adalah 86, 8,66. Ya, 0,866. 0,866 dikali F1, F1-nya 10 sama dengan 8,66 kilonewton. Betul ya? Tolong dicek lagi, ya. Betul, Pak. Kemudian F1Y-nya adalah FY1-nya adalah F1 kali sinus alfa, ya. Sinus alfa kenapa? Karena ini kan arahnya ke atas. Nah, jadi sisi depan dari miring ini, ya, sisi depan miring ini dibagi dengan sisi miring, ya. Jadi sinus itu adalah ini dibagi ini, ya. Berarti sama dengan F1 kali sinus alfa. Sinus alfanya sinus 30-nya adalah berapa? 0,5 kali 10, ya. Berarti ini, ya. F1-nya 10, sinus alfanya 0,5. Jadi ini, ya. Jadi mudah kan?
Nah, ini begitu juga yang F2. F2 kita uraikan seperti atas tadi ya. F2 besarannya adalah 12 Newton, yang di mana 12? 15 ya, ini 15 salahnya. 15 Newton, kemudian alfanya 150 ya, ini ke sini 150 ya, alfa 2 itu 150. Besarnya F2, Fx2 sama dengan F1 kali kosinus alfa 2 ya, berarti berapa? F1 kali untuk sumbu X-nya kali kosinus 150 berapa? Minus 0,866 kali, oh udah ini ya. Tadi salah, ini 12 ya. Oh, ini dibuat 12 aja nih ya. Kalau 12 berapa? 866 kali ini berapa? Kali 15. Tasya 0,8. Oh, tadi berarti ini 12 ini 12,99. Nah, terus ini yang FY-nya, FY2, F2, Y2, F1 sinus alfa 2, F2, F ini F2 sinus alfa 2 harusnya. 7,5 kali 15. Oke, terus F3 besarannya 5 kilonewton, sudutnya minus minus 45 ya. Maka Fx3 adalah sama dengan F3 kali kosinus alfa 3. Berapa? Rahasia. 3,3 kali, udah ini berarti kali 5. Terus ininya Fy3-nya dulu ya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini semua, kita jumlahkan. Hasilnya udah betul nih, salah nih jumlahnya ya. Berapa nih Rx-nya berapa? 1, eh 11 minus ya. Minus berapa? Minus, terus yang ini jumlahkan berapa? Plus 8,97 kilonewton. Nah, dari sini baru kita cari sudutnya ya. Berarti ininya sudah ketemu nih, ininya FR-nya ya, sudah ketemu di sini. Cari sudut alfanya. Sudut alfanya adalah alfa sama dengan tangen
pangkat minus satu dari F RY per F R X, ya. Tangan dari 8,97, 8,97 dibagi 0,8, ya. Berapa? Ini berapa hasilnya nih? 8,97 dibagi 0,8. Minus ini arah, ya. Berapa tes ya? 11,21. Berarti berapa nih? Tangan 11,21. 1,9,8. Berapa hasilnya? Sudutnya jadi berapa? Nol koma. Oke, jadi berapa nih hasilnya? Oke, jadi ini berapa nih? Sudutnya berapa jadinya? 5,04. Masa satu dibagi itu? Hah? Satu dibagi 0,5, kecil sekali ya. Tapi nanti cek aja lagi ya. Kira-kira seperti inilah penjumlahannya ya. Cara menjumlahkannya. Nah, ini apa? Langkah-langkahnya, ini ada 3 langkah ya, seperti ini. Pertama, uraikan gaya-gaya, bukan 3 aja, misalnya ada 5 gaya, ada 6 gaya, ya. Uraikan baik gaya yang koplanar, ya, baik gaya yang konkuren, ya, maupun yang tidak konkuren, ya. Tidak konkuren itu artinya dia tidak di titik pusat ini, tapi dia bisa menyebar di sini. Dia gaya koplanar tapi tidak konkuruen, ya. Tidak konkuruen itu bisa dijumlahkan, ya. Nah, ini kemudian menjumlahkan gaya-gaya tersebut, ya. Kemudian cari resultannya. Oke, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita apa bahas contohnya ya. Ini masih tentang gaya nih, belum momen, belum masuk momen. Contoh soal satu, pertama, tautan pada gambar dikenakan 2 gaya F1 dan F2. Tentukan besarnya dan orientasi dari gaya resultan. Ya. Jadi ini adalah apa? Tautan. Tautan itu tempat nyantol ya, tempat nyantol. Tautan yang dibebani ya 2 gaya. Taruhlah misalnya yang pertama ini adalah gaya F1 sama dengan 600 Newton ya, sama dengan 600 Newton. Kemudian F2 ini ke arah kiri nih sebesar 400 Newton ya, dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu Y. Yang ini 30 derajat terhadap sumbu X ya, F1. Oke, gimana caranya? Caranya gimana, Tasya?
Ini kan tadi udah diterangin nih. Pertama, uraikan gaya-gaya tersebut. Ini kan cuma ada dua gaya. Kedua, jumlahkan gaya tersebut. Ketiga, cari resultannya. Ya, jadi uraikan. Gaya F1 ini diuraikan, ya. Gaya F2 ini diuraikan. Kemudian diuraikan menjadi ini F1Y, ini F1R, ya. FR1 ini FX1 ini FY1. Kemudian yang ini diuraikan menjadi FY2 FX2, ya, kita uraikan. Kemudian setelah itu kita jumlahkan uraian gaya-gaya tersebut, setelah dijumlahkan kemudian dicari resultannya. Setelah ketemu resultannya dicari sudutnya. Sudutnya adalah tangan alfa, ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita uraikan dulu, ya. Kita uraikan ini F1 600 Newton, sudut 30 derajat kita uraikan menjadi F1 kosinus 30. Kemudian F1 sinus 30. Ini FY-nya, ya. FY1 ini FX1. Ya. Satu ini panjangnya. Ini panjang vektornya, ya. Kemudian vektor yang dari gaya F2 ini kita uraikan F2X, F2Y sama dengan F2 kosinus 45 derajat. Yang ini F2 sinus 45 derajat. Ya, kita uraikan. Kemudian setelah kita uraikan, kita jumlahkan. Ya, jumlahkan. Ya. Ini kita jumlahkan. Gimana coba ya. Kalau ini nggak pakai tabel ya, saya belum bikin tabelnya. Kita jumlahkan. FRX sama dengan sigma daripada FX, ya. Jadi FRX itu apa resultan dari X nih. Ini ditambah ini, ya. Ini tambah ini. Jadi F1 FRX sama dengan F1 kosinus 30 ditambah F2 sinus 45, ya. F2 sinus 45. F1 nah, ya, supaya jelas ya. F1 Fx1 ditambah Fx2 sama dengan ini. Ya, ini ya. Ngerti ya? Fx1-nya adalah ini ya. F1 kosinus 30. Ya. Bukan F1, ini F1. Ini F2. Oke ya. Nah, ini ditambah ini. Berarti ini ditambah minus ini ya. Berarti minus ya. 600 kali kosinus 30 dikurangi 400 kali sinus 45 sama dengan sekian. Betul nggak nih nilainya? Coba cek betul nggak, Tasya?
Dibulatin ya, dibulatin aja lah, gampang ya. Kemudian yang FRY-nya, FRY-nya adalah F1 sinus 30, ini ya, F1 sinus 30, ditambah dengan F2 kosinus 45. Ya, F1 ini ditambah, ini salah berarti ya. F1 sinus ini nih. Ini tambah ya berarti ya. Berapa hasilnya? Betul ya? Tuh, terus ini baru setelah ini ketemu, FRX yang ketemu, FRY-nya ketemu, kemudian dicari resultannya. Ya, resulnya pakai rumus Pitagoras. Ya, Pitagoras, FR sama dengan ini FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat sama dengan ini, betul. Betul. Ini dijelasin ya. Sama. Oke, ini. Betul nggak? Betul, Tasya? 6,9 ya. Nah, udah ketemu, kemudian baru dicari sudutnya ya. Sudut alfa ini adalah tangan pangkat minus 1, inverse tangan ya, inverse tangan dari 582,8 per 236,8 sama dengan 67,9 derajat. Nah, ini ya. Ini adalah gaya resultannya ya. Oke, itu. Oke, sekarang contoh kedua ya. Contoh dua adalah seperti ini. Tentukan besar dan orientasi kekuatan yang dihasilkan ya, dari gambar di bawah ini. Ini kita punya kaitan juga, tapi kita akan mengenakan tiga buah gaya ya. Yang pertama F1 400 Newton, yang kedua F2 550 Newton, yang ketiga F3 200 Newton ya. Dan ini langkahnya tadi kita uraikan ya. Pertama kita uraikan. Kemudian yang kedua kita jumlahkan ya sesuai dengan sumbu-sumbunya. Yang ketiga kita cari resultannya. Ya, ketemulah resultannya adalah 485 Newton dengan sudut lebih 37,8. Ada pertanyaan gimana? Hmm, Ngerti ya ini ya? Sama ya. Jadi kalau tadi dua gaya, ini sekarang tiga gaya. Ya. Tiga gaya seperti ini. Nah ini ya.
Cuman yang gaya yang ini tidak diuraikan karena apa? Karena dia berada pada sumbu X ya. Gaya yang F1-nya ini ya. Kalau yang gaya F2 dan F3 kita uraikan. Ini variasi soal aja ya. Oke, kita lanjut ke prinsip transi, transmisibilitas ya. Transmisibilitas. Apa itu transmisibilitas? Transmisibilitas adalah rasio antara besarnya gaya yang ditransmisikan, reaksi tanah, dan gaya yang diterapkan. Maksudnya begini ya. Jadi gaya yang ini ya, gaya dari sisi kiri dengan sisi kanan ini sama aja ya. Mau kita kenakan di sisi kiri ini atau di sisi kanan ini, selama dia dalam satu sumbu ini dia eh, hasilnya akan sama. Tapi ini khusus untuk gaya luar ya. Tidak, kita tidak melihat gaya-gaya yang di dalam, gaya yang di luar, gaya luar itu maksudnya adalah gaya yang dikenakan kepada benda ini ya. Ini. Jadi itu intinya itu seperti itu ya. Jadi kita menerapkan gaya P ini di punggung atau P ini di muka, ini sama aja ininya ya. Mau diterapkan di sini atau diterapkan di sini sama ya hasilnya. Prinsip transmisibilitas ini menyatakan bahwa titik penerapan suatu gaya dapat dipindahkan kemana saja sepanjang garis kerjanya tanpa mengubah gaya reaksi eksternal pada benda tegar tersebut. Ya, maksudnya gini, ini garis kerjanya, ya, mau diterapkan di mana saja selama di garis kerja ini hasilnya akan sama tanpa mengubah besaran dari P ini. Ya, kita pindahkan misalnya ini besarnya P, kita pindahkan ke sini sebesar P juga itu. eh, Artinya hasilnya akan sama saja ya. Kecuali kalau misalnya besarannya ini dirubah menjadi 2P misalnya, itu akan berbeda. Ya. Intinya seperti itu. Jadi transmisibilitas itu adalah itu. Gaya apapun yang besarnya arahnya sama, serta mempunyai titik kerja di suatu tempat sepanjang garis kerja yang sama, akan menimbulkan percepatan sama dan menghasilkan momen yang sama. Oleh karena itu, titik penerapan gaya dapat dipindahkan sepanjang garis aksi untuk menyederhanakan analisis benda tegar. Ya. Jadi ini kenapa ini dipelajari? Ini adalah untuk memudahkan kita mempelajari analisis pada benda tegar. Ya. Benda tegar itu tadi yang untuk statika tadi ya. Ini adalah perjanjian tanda. Ya. Perjanjian tanda dikenakan di sini maupun ditarik dari sini ya ini benda yang sama nih ya ini benda yang sama tarik dari sini maupun ditarik di sini ini adalah sama ya hasilnya sama kemudian pada benda seperti ini dia kenakan gaya miring seperti ini maupun dikenakan gaya dari atas seperti ini hasilnya sama atau misalnya dari bawah sini juga hasilnya sama ya kemudian ini pada satu titik terpusat ya dikenakan dari luar eh, luar lingkaran bisa juga di titik pusat lingkaran juga bisa. Ini adalah sama ya. Jadi ini adalah prinsip dari transmisibilitas ya. Prinsip dari transmisibilitas untuk pasangan gaya-gaya ya. Kayak ngerti ya. Kemudian saat menganalisis gaya internal tekanan pada benda tegar titik penerapannya sangatlah penting. Perbedaan tegangan ini juga dapat mengakibatkan perubahan geometri yang pada gilirannya akan mempengaruhi gaya reaksi. Ya. Oleh karena itu, prinsip transmisibilitas hanya boleh digunakan ketika memeriksa gaya luar pada benda yang dianggap kaku. Ya. Jadi kalau bendanya tidak kaku seperti ini ya, dikenakan gaya, kemudian dia berubah bentuk. Nah, ini tidak berlaku. Jadi ini hanya berlaku untuk benda tegar yang tidak berubah bentuknya ya. Untuk prinsip dari transmisibilitas. Nah, dari transmisibilitas ya. Prinsip transmisibilitas menyatakan bahwa titik penerapan gaya dapat dipindahkan kemana saja sepanjang garis kerjanya tanpa mengubah dampak gaya pada benda ya. Jadi ini ya. Mas, Mas, Yuk, foto menyerbu kue murah-murah meriah di pasar kue Subuh Senen. gimana Pak Raffi? Berapa itu, Mas? Oke ya. Kedua, sebagai contoh, seseorang yang mendorong kereta dengan gaya 100 pon
akan menimbulkan akibat yang sama seperti orang yang menarik kereta dengan gaya 100 pound selama dalam garis kerja yang sama, ya. Jadi mendorong dari sini maupun menarik dari sini ini akan sama hasilnya, ya, dengan gaya yang sama, ya, 100 pound, ya. Kemudian yang ketiga, jika gaya-gaya yang besar dan arahnya sama tidak mempunyai garis kerja yang sama, maka gaya-gaya tersebut akan selalu menghasilkan hasil yang berbeda, ya. Gaya-gaya yang besarnya sama, arahnya sama, tidak mempunyai garis kerja yang sama, maka gaya tersebut akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan gaya-gaya tersebut tidak dapat dipertukarkan. Nah, artinya seperti ini, ya. Jadi kalau kita misalnya akan mendorong, tadi sudah di atas, ya, mendorong ini dengan gaya 100 kilonewton, ya, atau 100 pound, ya, pada garis kerja yang sama, ini hasilnya sama, ya. Tapi apabila gaya itu tidak mempunyai garis kerja yang sama, ya, artinya yang satu di sini, yang satu di sini, garis kerjanya tidak sama, maka gaya tersebut akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang garis kerjanya sama, ya. Kalau kita kita dorong dari sini atau kita tarik dari sini beda hasilnya, ya. Ditarik dari sini dengan didorong dari sini beda. Tapi kalau ditarik dari sini, didorong dari sini hasilnya sama. Itu prinsip dari transmisibilitas, ya. Kemudian yang keempat, catatan penting mengenai prinsip transmisibilitas adalah bahwa prinsip ini hanya relevan untuk gaya eksternal dan percepatan total, ya. Jika gaya kita melihat gaya atau tekanan internal, maka prinsip transmisibilitas tidak boleh diterapkan, ya. Jadi ini adalah untuk gaya-gaya eksternal, ya, tidak untuk gaya internal, ya. Jadi seperti ini contohnya, ya. Ini kita mau dorong dari sini atau mau narik dari sini, ini sama hasilnya. Oke, gampang kan, ya? Oke, itu mengenai gaya, itu sebetulnya ini pekan kemarin itu. Nah, sekarang kita mengenai momen, ya. Momen kita cepat aja, ya. Ini adalah ilustrasi, ya. Ilustrasi mengenai pengertian dari momen, ya, momen. Kalau kita mempunyai apa eh, tiang atau di skrup lah, ya, skrup, kemudian kita putar, ya, gayanya adalah di sini, ya, di sini. Sedangkan ini adalah titik asporosnya, ya, asporos daripada yang akan kita putar, gayanya di sini. Nah, jarak antara gaya di sini, lengan sini dengan asporos ini adalah D, ya, D. D, maka di sini gaya memutar batang pipa ini, ya, ini di sumbu O ini sumbunya O, O ini yang berjarak D, ini dari posisi gaya tersebut, ini akan menimbulkan momen sebesar M kali F kali D, ya. Akan menimbulkan, kalau kita putar ini, akan menimbulkan momen yang akan memutar pipa ini sebesar M F kali D, ya. M F kali D, ya. Jadi ini ini porosnya, ini tadi tangannya di sini, gayanya F ini, ya. Ini jaraknya, jarak tegak lurus, ya. Tegak lurus daripada ini. Ini jadi tegak lurus terhadap gaya F ini. Ini tegak lurus, ini D-nya, ya. Nah, ini besarnya adalah M sama dengan F kali D. F kali D ini. Besarnya momen ini adalah F kali D. Oke, ngerti, ya? Oke, kemudian perjanjian tanda. Perjanjian tanda adalah ini. Untuk yang searah jarum jam, itu adalah negatif momennya, ya. Nilainya negatif. Dan untuk yang berlawanan jarum jam, untuk yang berlawanan jarum jam, ini adalah negatif. Untuk yang searah jarum jam, ini adalah positif. Itu adalah perjanjian, ya. Sama dengan perjanjian gaya tadi, ya. Gaya yang sebelumnya, gaya yang di atas. Yaitu kalau misalnya ke arah kiri, ke arah kanan, ya, ke arah kanan itu positif, ke arah kiri negatif, ke arah atas positif, ke arah bawah negatif, itu, ya. Oke, itu mengenai momen. Ngerti, ya, ini mengenai momen, ya. Momen itu adalah gaya kali jarak daripada as ke garis kerja gaya itu, ya. Oke, sekarang ini untuk membahas menganalisis tentang momen, ini ada teorema yang penting, ya, teorema Varignon. Salah satu dari prinsip mekanika yang cukup penting adalah teorema Varignon, yaitu metode menghitung momen yang dikembangkan pada tahun 1987 oleh matematikawan Prancis Pierre Varignon, ya, tahun 1654 sampai dengan 1722.
Teorema Ragnar ini menyatakan bahwa jumlah momen beberapa gaya yang bekerja bersamaan terhadap suatu titik yang sama dengan momen resultan gaya-gaya tersebut atau sebaliknya momen suatu gaya terhadap suatu titik yang sama dengan jumlah momen komponen-komponennya ya. Jadi jumlah momen beberapa gaya yang bekerja bersamaan terhadap satu titik yang sama ya. Itu teorema Varignon ya. Artinya kita dapat mencari momen suatu gaya dengan memecahkannya menjadi beberapa komponen terlebih dahulu. Jadi persis seperti mencari gaya ya, menjumlahkan gaya tadi. Jadi kita harus memecahkan komponen-komponen tersebut, mengevaluasi momen skalar masing-masing komponen, dan terakhir menjumlahkannya untuk mencari momen total terhadap titik tersebut. Momen skalar suatu komponen adalah besaran komponen dikalikan dengan jarak tegak lurus terhadap pusat momen menurut definisi momen ya. Dengan tanda positif atau negatif menunjukkan arahnya. Jadi tadi ya ke arah searah jarum jam negatif, positif, berlawanan jarum jam itu negatif ya. Jadi ringkasnya adalah teorema Varignon itu adalah momen dari sebuah gaya terhadap suatu titik adalah sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gayanya terhadap titik yang sama. Ya, yaitu teorema Varignon itu adalah momen dari sebuah gaya terhadap suatu titik ya. Gaya tadi tangan ya terhadap suatu titik, titik tadi pos pos pipa ya, as pipa adalah sama dengan jumlah momen dari komponen-komponen gayanya terhadap titik yang sama. Ya. Oke, contoh soal ya. Hitung momen terhadap titik O akibat gaya 600 Newton pada gambar nih. Ya. Dengan teorema Varignon ya. Jadi ada dua macam kita ya. Ada teorema Varignon, ada juga yang transmisibilitas ya. Dengan teorema Varignon, nah ini ya. Ini kita mempunyai benda tegar seperti ini, kita kenakan gaya, ya gaya 600 Newton. Gaya 600 Newton, jaraknya adalah 4 meter untuk sisi tegaknya, kemudian untuk sisi horizontalnya adalah 2 meter, ya, dari titik pusat O ini. Titik pusat O ini adalah titik pusat yang akan timbul momen ya, yang akan timbul momen titik O ini. Ya. Oke, kita uraikan ya. Kita uraikan seperti ini ya. Ini manis. Nah, ini kita uraikan ya. Ini sudut ini sudut ini ya. Sudut ini sama dengan sudut ini, betul kan ya? Sudut ini nih, sini sama dengan sudut ini 40 derajatnya. Jadi kalau ini ya, ini mana? Dari gambar. Tapi ngerti ya ini kurang lebih ini ya. Ini tentang trigonometri. Ini sudut ini 40 derajat sama dengan sudut 40 derajat ini. Ini kan sudut ini tuh kan digeser aja ke sini nih. Dari sudut sini digeser ke sini. Oh ini sama, ini sejajar nih. Ya, sama. Ini sejajar ini. Geser ke sini, geser ke sini jadi 40 derajat. 40 derajat. Nah, segitiga ini ya, segitiga ini sama dengan segitiga ini bentuknya ya, bentuknya. Nah, ini 40 derajat ya. Kemudian D-nya itu adalah garis yang tegak lurus pada gaya ini ya, gaya ini. Tegak lurus pada gaya ini. Pada gaya 600 Newton ini dari mulai titik pusatnya atau titik putarnya. Berapa besarnya, berapa panjangnya D ini? D ini adalah panjangnya adalah ini ya, 40 kosinus 40 ya. Kosinus 40 kali 4 ya. 40 kali 4, 4-nya ini panjangnya 4, ininya 40 ya. Sudutnya 40. Jadi kosinus itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Berarti 4 kali 40 derajat ditambah ini. Ini ya, besarnya ini berapa? Besarnya ini besarnya tuh sama dengan ini ya. Ini adalah sinus 40. Sinus 40 kenapa? Karena ini adalah sisi bagian depan dibagi dengan sisi bagian miring ya. Sisi bagian depan dibagi dengan sisi bagian miring. Sehingga panjangnya adalah 2 sinus 40 derajat ya.
sehingga ketemulah 4,35 derajat. Betul ya, ini ya, Tasya. Tuh, apa? 4 kosinus 40 ditambah 2 sinus. Kemudian berapa momennya? Momen yang terjadi di sini berapa? Momen yang terjadi di sini ini adalah sebesar F kali D, ya. F kali D. F-nya adalah 600, D-nya adalah 4,35. Ini nggak saya inikan lagi. Nah ini ya ininya ya. Uraian gaya 600 ini udah diuraikan ya. Gayanya seperti ini kita uraikan ya. Ini apa? Ini bukan. Ini kita udah uraikan ya. Ini ini tadi kalau menggunakan hitungan-hitungan yang diuraikan gayanya. Ini kalau menggunakan Varignon, ini menggunakan Varignon ya. Ini menggunakan gaya-gaya yang diurai seperti gaya-gaya yang sebelumnya ya. Ini kita uraikan F2 600 sinus 40, F1 600 cosinus 40 ya. F1 sama dengan 466 Newton, F2 600 kali sinus sama dengan 360 Newton ya, F2. Kemudian dengan teori Varignon maka momen O akibat F adalah MO sama dengan 460 kali 4 ya. 460 kali 4 ditambah 386 kali 2 ini sama dengan 2610 sama dengan ini ya. Nah ini. Lebih ya, sampai sini ini sama dengan menguraikan gaya tadi, gaya yang pertama ya. Oke, kita lanjut tadi dengan prinsip Varignon. Sekarang kita gunakan dengan prinsip transmisibilitas ya, transmisibilitas. Transmisi maksudnya, transmisibilitas. Ya. Pindahkan komponen gaya 600 ke titik B, ya, menghilangkan momen pengaruh gaya F2 terhadap titik O, dengan momen F1 terhadap O. Jadi pindahkan komponen 600 ini, ya, dari sini kita pindahkan ke sini, ke ke ujung segitiga ini, jadi ke garis Y ini, kan sama aja ya, sama aja. Tadi kan kita sudah pelajari bahwa prinsip transmisibilitas itu adalah apabila memindahkan pada garis kerja yang sama dengan gaya besar gaya yang sama itu adalah hasilnya akan sama ya. Jadi kalau kalau kita memakai apa prinsip transmisibilitas yang dari titik A ini kita pindahkan ke titik B. Kita pindahkan titik B ya. Ini. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kita hitung ya, kita hitung untuk apa? Untuk besarnya D1 itu kita cari dulu panjangnya daripada ini, daripada 4 meter Y1 ya. Kita yang belum ketahuan adalah kalau dari sini 4 meter tahu ya dari mulai titik O sampai ke titik ini ya. Dari titik ini nggak ada namanya. Titik ini ke titik B ini kita nggak tahu jaraknya berapa. Maka harus kita cari dulu ya. Kita cari yaitu dengan cara pertama adalah kita tentukan dulu sisi dari ini ya. Ini 40, ini 40. Mencari ini berarti tangan ini per ini sama dengan ya tangan 40 ini per ini kan yang kita cari panjang yang kita cari per 2 ya tangan 40 sama dengan Y1 ini Y1 ya Y1 dibagi 2 sama dengan ya tangan 40 sama dengan Y1 dibagi 2 maka Y1 sama dengan 2 tangan 40 ya 2 tangan 40 itu sama dengan 2 kali 0,839. Tangan 40 ini adalah segini, betul ya, Tasya? Tangan 40 berapa? Betul ya. Ketemu sekian, ya. Nah, baru kita bisa mencari D1-nya, ya. D1 adalah 4 ditambah Y1, 4 ditambah Y1, ya. Ketemu 5,68, ya. Kemudian F1-nya
F1 ya, F1 itu sama dengan F cosinus 40 sama dengan 600 cosinus 40 sama dengan 4,6 Newton ya. F1 ya. F1 ini ya. Ini F, ini F1 ya. F1. F2-nya enggak kita hitung ya. F1 yang kita hitung karena ini enggak ada lengan berarti kan ya. F1 jaraknya terhadap titik O ini adalah 4 plus Y1 ya. Nah, momennya adalah F1 kali 4 plus Y1. F1 plus 4 plus Y1 ya. D1, D1 ini sebenarnya 4 plus Y1, makanya sama dengan ini. Kemudian F1-nya adalah F1 adalah F cosinus 40 derajat sama dengan 600 cosinus 40 sama dengan 4,60 Newton. Ya, F1-nya ini. F1-nya ini. Ya. Kemudian kita cari momennya. Momennya adalah M sama dengan F kali D. Berarti MO ini adalah F1 kali D1. Ya, berarti 460 kali, oh ini 460 ya, 460 nih, bukan 4,6. 460 kali 5,68. Hasilnya adalah 2.610 Newton meter ya. Momennya adalah 2.610 Newton meter. Jadi sama ya dengan menggunakan cara analisis prinsip transmisibilitas, juga menggunakan sistem teorema Varignon, ini hasilnya sama 2.610 Newton meter, dengan prinsip ini juga sama ya 2.610 Newton. Oke, sekarang itu tadi mengenai Varignon dan apa transmisibilitas ya. Nah, sekarang mengenai kopel nih, kopel. Ini kenapa kita belajar ini? Ini nanti dalam perhitungan-perhitungan statis tertentu ya, untuk apa? Perhitungan ke depan ini dipakai ya. Ini karena terkait dengan masalah perletakan rol dan sendi ya ini. Nah, ini kopel ya, sekarang kopel. Kopel adalah pasangan dua gaya sama besar dan berlawanan arah yang garis-garis kerjanya sejajar tapi tidak berimpit. Nih, mudah ya. Ini dua gaya yang besarnya sama, tapi garis kerjanya sejajar, tidak berimpit, ya, tidak berimpit, sejajar dengan jarak D. Ini gaya ke arah kanan, ke kiri, ini gaya ke arah kanan, ya, berarti negatif. Ya. Nah, ini yang disebut kopel tuh ini, dua gaya yang besarnya sama dan garis kerjanya tidak berimpit, ya, sejajar, tidak berimpit. Ya. Momen kopel adalah perkalian silang antara vektor gaya dan vektor jarak suatu benda. Jadi M sama dengan F kali D, sama dengan tadi ya, momen itu. M adalah momen kopel, satuannya adalah Newton meter, kemudian F adalah gaya, ya, satuannya Newton, D adalah panjang lengan gaya atau M, ya, satuannya meter, ya, ini. Contoh kopel adalah gaya-gaya yang bekerja pada jarum kompas di dalam medan magnet bumi pada kutub utara dan kutub selatan, jarum, ya, bekerja gaya yang sama besar, tetapi arahnya yang berbeda, ya. Jadi kalau kalian pegang magnet itu ya, dua magnet itu kalau kita kita apa kita dekatkan itu dia nggak mau nempel ya, kalau ininya ini, kalau gayanya beda, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, dia nggak mau nempel, tapi dia cenderung berputar ya. Itu yang dipakai untuk prinsip motor motor dinamo ya. Nah itu, ini kopel ini ya. Oke, lanjut. Kopel tidak berubah selama Koper tidak berubah selama besar dan arah vektornya tidak berubah. Suatu koper tidak akan berubah oleh penggantian harga dari F dan D selama produknya tetap sama. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan 4 konfigurasi koper yang berbeda dengan hasil koper yang sama, yaitu M kali FD. Ya, ini yang berbeda. Ini seperti ini, hasilnya momen kopernya muter ke depan. Yang ini juga sama ya. Ini transmisibilitasnya ya. Dari sini ditarik, sini dorong, sama. Ini juga gini, sama ya. Ini udah ya, ngerti ya ini ya. Jadi hasilnya sama. Walaupun
gayanya dikenakan di ujung atas, dikenakan di ujung bawah, atau di ujung kiri ini, ya, sama ya. Ini juga sama, ya. Oke. Nah, ini sekarang contoh soal. Contoh soal untuk momen couple ya. Nah, ini ada dua gaya kita terapkan pada suatu benda ini, ya. Yang satu dua-duanya sama 150 Newton, ya. Kemudian arahnya ini, yang satu iri arahnya ini. Jadi ini merupakan couple ya. Gaya yang sejajar tapi tidak berimpit dengan arah yang berlawanan, ya. Ini kita uraikan, ya. Kita uraikan yang ini, yang gaya pertama ini kita uraikan seperti ini. Kemudian gaya kedua kita uraikan lagi seperti ini. Hasilnya adalah ini. Kita jumlahkan ya. Yang X per sumbu X ini adalah ini ya. Tambah ini. Kemudian yang pada sumbu Y kita tambahkan ini ditambah ini ya. Hasilnya adalah ini ya. Ini, nah kemudian resultannya adalah momen couple-nya adalah 120 ditambah 270 sama dengan 390. Oke ya, ini ngerti ya. Ini tadi sama ini seperti yang di atas tadi, diuraikan kemudian dijumlahkan, ya. Oke, lanjut. Resultan dari sistem sistem gaya. Resultan gaya-gaya dari suatu sistem gaya adalah gaya tunggal pada sistem gaya di mana dapat menggantikan gaya-gaya asli dari suatu sistem gaya tanpa merubah pengaruh luar pada suatu benda kaku. Kesetimbangan kesetimbangan pada sebuah benda adalah keadaan di mana resultan dari semua gayanya sama dengan nol ya. Jadi prinsip kesetimbangan itu adalah sigma gaya sama dengan nol, sigma momen sama dengan nol. Itu prinsip kesetimbangan. Itu menurut hukum Newton ke-1. Ya. Sifat-sifat gaya, momen, dan couple yang telah dibahas dalam subbab dulu, sekarang akan dipakai dalam menentukan resultansi dari sebuah sistem gaya yang sebidang. Ini nanti yang sangat-sangat dipakai pada saat kita perhitungan struktur. Ya. Ini contoh soal ya, contoh soal 5 ini. Tentukan resultan gaya ini ya. Ini gayanya, ini adalah gaya, tadi kalau gaya konkuren adalah satu titik ya. Kalau gaya koplanar itu dalam satu bidang ya, bidang, tapi titiknya beda-beda. Nah ini ada gaya koplanar ya. Ini satu benda dikenai oleh 1, 2, 3, 4 gaya dan satu momen ya. Gaya putar nih ya. Ini gaya kopel nih, gaya kopel ya. Ini akan kita tentukan resultannya, ya. Dan kita tentukan resultannya. Caranya sama seperti yang tadi, ya. Ini gaya-gayanya tadi, ya. Kita jumlahkan pada sumbu X. Sumbu X, Rx adalah ini ya. Gaya yang pertama 40 Newton, ini pada sumbu X, jadi tidak diuraikan. Ya. 40 ditambah ini, gaya yang 80 Newton, ya. Dengan sudut 30 kita uraikan, berarti sisi yang ini ya. Sisi yang ini sama dengan sumbu X adalah 80 kosinus 30. Kemudian ditambah lagi gaya yang 60 Newton. Ini 60 Newton diuraikan ya. Ini berarti yang ini ya. Gaya yang ini adalah minus, arahnya minus ya, karena ke arah sana, ke arah kiri. Minus 60 kali kosinus 45. Ya. Nah, kemudian gaya ini tidak ditambahkan karena apa? Karena ini arahnya ke atas ya, bukan ke horizontal ya. Jadi gaya yang keempat ini tidak ditambahkan. Rx adalah ketemu 66,9 Newton ya. Kemudian yang ke arah Ry. Ry kita jumlahkan 40 Newton tidak kita jumlahkan kenapa? Karena dia gayanya horizontal ya. Kita mulai dari yang 50 Newton ya. 50 Newton ini gaya vertikal ditambah dengan yang besaran 80. 80 ini kita uraikan yang ke arah Y-nya, FY-nya sama dengan 60 kosinus 80 sinus 30 ditambah yang gaya 60 itu yang ke arah vertikal adalah 60 kosinus 45. Hasilnya adalah sekian. Ya nanti tolong dihitung ya. Ini kemudian kita cari resultannya ya. Resultannya adalah R sama dengan akar daripada Rx kuadrat ditambah
RY kuadrat. Hasilnya adalah ini ya. Kemudian kita cari sudutnya ya, sudutnya ini. Ini resultannya adalah 148,3 Newton. Kemudian kita cari sudutnya, sudutnya adalah tangen minus 1 daripada RY per RX per RY ya. RY per RX ya, ketemu 63,2 derajat. Ya. Kemudian momennya berapa? Ya, momen yang terjadi di sini di titik O, momennya adalah 140 ditambah dikurangi 50 kali 5 jaraknya ya. Jaraknya di titik O ini adalah 140 dikurangi 50 kali 5 dikurangi ditambah 60 kosinus kosinus 45 jaraknya 2 meter per 2 meter 4 meter ya, ditambah dikurangi 60 sinus 45 jaraknya 7 meter. Mana ini ya, ini, nah ini ya, sama dengan minus 237 Newton meter. Ini momennya, karena minus berarti dia berlawanan arah jarum jam ya. Ini momennya. Oke itu ya, nanti dipelajari ya. Ini satu lagi contoh ya, ini contoh 6. Ini waktunya soalnya nih, bahannya kebanyakan. Oke, contoh 6. Sebuah pesawat komersial dengan 4 mesin jet masing-masing menghasilkan gaya dorong ke depan sebesar 90 kilonewton. Berada dalam penerbangan yang stabil dan datar ketika mesin nomor 3 tiba-tiba mati. Ya. Jadi pada saat dia dalam penerbangan, tiba-tiba mesin nomor 3, ini ada 4 mesin ya, nomor 3 mati. Ya. Mesin 1, 2, 4 hidup, mesin 3 mati. Tentukan besaran dan letak resultan ketiga vektor gaya dorong mesin yang tersisa. Jadi eh, ketiga vektor gaya dorong mesin yang hidup ya, karena yang nomor 3 ini mati ya. Tentukan besaran dan letaknya ya, besaran dan letak daripada resultan tiga vektor ini ya. Perlakukan ini sebagai masalah 2 dimensi. Oke, kita analisis ya. Ini tadi mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 ya, mesin 3, 4. Kita buat gambarnya seperti ini. Ini mesin 1, mesin 2, dan mesin 4. Mesin 1 dari titik O ya, dari titik pusat ini jaraknya adalah 21 meter ya. Karena ke bawah dia minus 21 meter. Kemudian mesin 2 jaraknya 12 meter ya, minus 12 meter. Kemudian mesin keempat ini 12 plus ini 21 meter ya, sama dengan mesin 1 nih. Ini belum ketulis nih. D4 sama dengan 21 meter ya. Kenapa 21? Karena arahnya ke atas ya. Ini perjanjian ya, perjanjian gaya. Karena arahnya ke atas 21 meter ya. Kemudian kita uraikan ya, kita uraikan. Ini nggak bisa diuraikan ya, nggak usah diuraikan. Karena apa? Karena dia tidak membentuk sudut. Jadi langsung dijumlahkan saja ya. Jadi R-nya adalah, resultannya adalah F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Karena gayanya sama semua 90 kN, maka ini tinggal dikalikan ya. 3 dikali 90 ketemu 270 kilonewton ya, arah ke kiri ya. Tuh, ini resultannya adalah 270 kilonewton arah ke kiri ya. Kemudian momen ininya adalah jumlah dari gaya kali jarak ya. Momennya jumlah dari gaya kali jarak ya. MO sama dengan minus 90 kali 21 ya, ini ya, minus 90 kali 21 ditambah minus 90 kali minus 12 yang mesin kedua ditambah minus 90 kali minus 21 yang mesin pertama ya. Hasilnya adalah 1080 kilonewton ya. Nah, kemudian dari sini kita cari ya, kita cari ini momennya ya, momennya yang ini, yang hijau ini. Kemudian kita cari posisi daripada gaya resultannya ya. DR sama dengan ini ya, jarak ini DR nih sama dengan
sigma momen dibagi dengan R ya. Sigma momen dibagi dengan R berarti 1080 dibagi 270 sama dengan 4 meter jaraknya. Jadi gaya resultannya ini berjarak dari 4 meter dari sisi dari pusat sumbu garis pesawat tersebut. Ini gaya resultannya. Oke, itu ya. Ngerti nggak? Hmm? Pada ngerti nggak? Anggap ngerti ya. Nanti saya kirim ininya, pelajari ya. Memang ini nggak begitu lengkap. Ini nggak diuraikan lagi. Ini langsung aja saya. Harusnya diuraikan dulu ya supaya lebih ini. Oke, itu ya. Kemudian ini contoh soal ke-6. Nah, contoh soal ke-6. Tentukan pengaruh momen gaya-gaya berikut pada titik A dan letak resultan gaya tersebut pada balok. Nah, ini jadi tugas satu ya. Jadi tugas satu ini yang nanti dibahas menggunakan tadi teori-teori di atas tadi. Jadi ingat ya, prinsip langkah-langkahnya yang pertama uraikan gaya-gaya atau momen-momen tersebut, kemudian jumlahkan gaya-gaya momen tersebut yang sudah diuraikan ya. Kemudian yang ketiga cari resultannya. Resultannya untuk kalau gayanya banyak itu mendingan dibuat tabel saja ya. Tapi kalau enggak bisa langsung dibuat nih. Ya kalau cuma 2 atau 3 itu bisa nggak usah pakai tabel. Tapi kalau banyak itu lebih mudah pakai tabel lebih lebih ringkas ya. Oke, itu ada yang ditanyakan silakan. Hari Selasa ya, pas kita pergi ya, orang yang beton, rancangan beton ya. Oke, oke ada lagi nggak yang tanyakan? Pak, maaf, Balkis tadi belum di absen, Pak. Ya,